Nah, kali ini kita akan belajar mengenai weak entity set pada mata kuliah perancangan basis data. Nah, weak entity set itu kita menggambarkannya dalam bentuk kotak seperti halnya entity set pada umumnya, tetapi garisnya double. Kita lihat dulu penjelasan dari entitas lemah, yaitu entity set yang keberadaannya bergantung pada entity set lain. Dengan kata lain, kalau tidak ada entity set lain, maka entitas lemah tidak digambarkan sebagai entity set. Kemudian kardinalitas untuk weak entity umumnya 1 ke 1 atau 1 ke n. Apabila kardinalitas n ke n, itu bisa dipastikan bukan weak entity set ya. Nah, kemudian weak entity set itu pasti menjadi tabel sendiri, sama halnya dengan entity set pada umumnya, yaitu strong ya. Kalau kebalikan dari weak kan strong ya. Jadi strong entity set itu kan menjadi tabel sendiri. Untuk yang weak entity set juga sama, akan menjadi tabel sendiri. Kita lihat di sini IRD dan skema relasi perkuliahan. Nah, contohnya mahasiswa, entity set mahasiswa itu memiliki atribut NIM, nama, dan alamat. Kemudian dia memiliki relasi dengan orang tua. Nah, orang tua di sini digambarkan sebagai weak entity set, garisnya double. Nah, karena strong entity set punya relasi dengan weak entity set, maka relasinya juga otomatis menjadi weak ya, langsung dibikin garisnya double juga. Jadi otomatis. Coba lihat di sini untuk yang orang tua, itu tidak punya atribut kunci. Yang dipunyai adalah diskriminator. Diskriminatornya kita kasih garis putus-putus, ya, yaitu misalnya ID ortu. Nah, karena kardinalitasnya itu adalah S1 ke N, maka nanti atribut kunci yang satu, yaitu dari strongnya, akan ditambahkan ke tabel mahasiswa ya. Sehingga kalau kita bikin skema relasi atau tabelnya kira-kira sebelah kanan, tabel mahasiswa itu dari entity set strongnya, kemudian yang orang tua itu dari weak entity setnya ya. Coba lihat di sini ID ortu itu kan tadinya diskriminator ya, tetapi di tabelnya dia menjadi PK. Kemudian di sini ada tambahan NIM. NIM ini ditambahkan ke tabel orang tua karena kardinalitas 1 ke N ya. Seperti yang kita ketahui kalau kardinalitas 1 ke N, atribut yang satu dipindahkan ke yang N ya, ditambahkan ke N. Ke tabelnya ya, bukan ke IRD-nya, tapi ke tabelnya. Nah, jangan lupa kalau dari FK ke PK ya harus dibikin garis sebagai berikut ya. Nah, kemudian kalau misalnya nih ya, misalnya ternyata atribut atau kardinalitas dari mahasiswa ke orang tua itu adalah N, saya tulis dulu, N ke 1. Kalau N ke 1 berarti atribut kunci yang satu nanti ditambahkan ke tabel mahasiswa ya. Nah, ini kan tidak mungkin. Kenapa? Karena orang tua, yaitu weak entity set, kan tidak punya atribut kunci. Jadi, apa yang mau ditambahkan ke tabel mahasiswa? Nah, kalau ada kardinalitas mahasiswa ke orang tua N ke 1, otomatis orang tua ini sudah bukan lagi weak entity set. Sudah pasti dia adalah strong entity set. Karena dia harus punya atribut kunci yang nanti akan ditambahkan ke tabel mahasiswa. Jadi, nggak apa-apa ya, weak entity set kita ganti menjadi strong, nggak apa-apa. Ya, untuk keperluan mendesain database. Atau misalkan ini malah N ke N ya. Kalau mahasiswa relasi dengan orang tuanya adalah N ke N, maka yang ini kan akan menjadi tabel baru ya. Tabel barunya isinya adalah atribut kunci dari sini, dari orang tua, ditambahkan ke tabel baru. Juga atribut kunci yang dari mahasiswa ditambahkan ke tabel baru. Nah, sedangkan orang tua kan weak entity set. Kalau weak entity set kan nggak punya atribut kunci. Dengan demikian ini menjadi membingungkan. Nah, kalau ada relasi mahasiswa dengan orang tua kardinalitasnya N ke N, kalau, maka ini orang tua udah pasti bukan weak entity set karena dia harus punya atribut kunci. Nah, kalau dia bukan weak entity set, langsung saja kita hapus garis double-nya menjadi garis satu. Dan dia menjadi strong. Sesimpel itu ya. Jadi tidak perlu menjadi hal yang membingungkan. Nah, contoh lain dari weak entity set adalah IRD penggajian. Di sini di sebuah perusahaan, itu pegawai itu biasanya memiliki pasangan, juga pegawai biasanya memiliki anak.
Nah, anak, pasangan, keluarga dari pegawai itu sudah umum menjadi weak entity set kalau di IRD. Itu sudah umumnya seperti itu. Jadi kita harus tahu ya kira-kira apa saja sih entity set yang umumnya menjadi weak entity set di dalam sebuah IRD. Kalau IRD-nya tentang kepegawaian atau penggajian, itu pasangan, kemudian anak, itu umumnya entity set yang lemah. Ya. Kalau yang digambar sebelumnya itu mahasiswa memiliki orang tua kan. Nah, orang tua itu biasanya menjadi weak entity set atau entity set lemah di dalam IRD misalnya akademis ya, di mana entity set mahasiswa itu nggak akan mungkin ada di IRD akademis kalau tidak ada mahasiswa. Sama halnya dengan yang ini ya. Jadi entity set anak ini tidak akan ada kalau tidak ada entity set pegawai di IRD penggajian. Ya, sama halnya juga dengan yang pasangan. Jadi entity set pasangan ini tidak akan mungkin ada kalau tidak ada entity set pegawai di IRD penggajian. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, saya akan hapus lagi. Baik, kita akan lihat kalau diagram weak entity set seperti ini, skema relasinya seperti apa? Skema relasinya ya seperti biasa, di mana di sini ada tabel pegawai, ini hasil dari entity set pegawai. Kemudian ada ID pasangan, ini hasil dari weak entity set pasangan. Ingat di sini ID pasangan menjadi PK ya. Tadinya kan diskriminator tuh di IRD-nya. Kalau di tabelnya itu menjadi PK. Nah, kemudian ada penambahan NIP kan dari pegawai karena kardinalitasnya 1:1. Nah, saya tambahkan atribut kunci NIP ke tabel mahasiswa. Ke tabel pasangan. Ya. Nah, berikutnya untuk yang anak juga sama ya. Ini entity set lemah dari anak atau weak entity set. Anak itu menjadi tabel. Ingat di sini diskriminator ID anak menjadi PK di tabel. Kemudian ada tambahan NIP ya. NIP itu karena kardinalitas pegawai itu 1/n ke anak. Sehingga atribut kunci NIP itu ditambahkan ke tabel anak ya, sebagai berikut. Dan menjadi FK. Jangan lupa kalau FK tarik garis ke PK ya. Contoh lainnya dari weak entity set adalah IRD simpan pinjam koperasi sejahtera. Nah, kita lihat di sini potongan dari IRD-nya itu ada entity set pinjaman, terdiri dari atribut kode pinjam, jumlah pinjam, tanggal pinjam, memiliki relasi dengan cicilan ya, weak entity set cicilan. Otomatis garisnya dibikin double, baik yang weak entity set maupun yang relasinya. Ya, otomatis dibuat garis double. Ingat bahwa weak entity set tidak punya atribut kunci, yang ada adalah diskriminator. Nah, perhatikan di sini apa sih yang dimaksud dengan cicilan itu weak entity set? Artinya, tidak mungkin ada data cicilan kalau tidak ada pinjaman. Contoh ya, contoh misalkan saya adalah nasabah di Koperasi Sejahtera. Tiba-tiba saya mendapatkan tagihan cicilan. Bulan ke-1 cicilannya sekian, bulan kedua cicilan sekian. Padahal saya tidak merasa meminjam. Nah, itu kan tidak mungkin. Tidak mungkin ada data cicilan masuk ke data saya sebagai nasabah koperasi kalau saya tidak melakukan peminjaman. Nah, kira-kira itu yang dimaksud dengan weak entity set. Jadi yang disebut dengan weak entity set adalah cicilan itu, data cicilan tidak mungkin ada kalau tidak ada data pinjaman. Ya. Jadi kita lihat skema relasinya seperti apa. Ya, seperti biasanya. Entity set pinjaman akan menjadi tabel, entity set yang lemahnya juga akan menjadi tabel, diskriminator menjadi PK di tabel, kemudian jangan lupa ada tambahan kode pinjam ya, hasil kardinalitas 1/n. Ya. Jangan lupa kalau FK tarik garis ke PK-nya ya. Nah, seperti ini, tarik garis ke PK-nya.